Terkait dengan maraknya judi online yang menjerat jutaan anak muda di Indonesia, saya akan berbincang dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi. Halo, selamat siang Pak Budi. Apa kabar Pak Budi? Salam sehat semuanya. Baik, salam sehat juga Pak Budi. Pak Budi, ini Kominfo sudah berusaha maksimal untuk memberantas judi online. Bahkan sampai 1,6 juta konten judi online ini telah diblokir oleh Kominfo. Tapi kenapa ini Pak? Makin banyak saja makin menjamur. Ya memang judi online seperti membunuh nyamuk. Mhm. Kita take down, muncul lagi. Tapi yang pasti kita akan lakukan koordinasi lintas kementerian lembaga untuk memberantas judi online ini. Mhm. Karena apa? eh, Sinergitas, Mhm. kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini sangat penting. Kan Kominfo hanya di hulunya saja. Kita Oke. men-take down, tapi langkah selanjutnya harus ada kementerian lembaga lain, misalnya OJK untuk menutup rekeningnya, Mhm. Mhm. Bank, terus juga eh, aparat penegak hukum, Mhm. Mhm. BSSN. Jadi kerjasama dan sinergi kementerian lembaga ini sangat penting untuk memberantas judi online di Indonesia. Mhm. Kalau tadi Pak Budi mengatakan bahwa ini ibarat membunuh nyamuk begitu, dibunuh yang satu muncul lagi. Ini sebenarnya apa kendala terbesarnya dalam memberantas judi online? Apakah judi online ini akan terus ada di Indonesia? Bukan kendala, itu tantangan. Mhm. Lebih tepat kita istilahnya tantangan, bukan Mhm. kendala, Mas. Mhm. Ya, Seperti apa memang tantangannya? sifat dari digitalisasi atau judi online ini kan borderless, lintas negara. Oke. Maka kita juga meminta kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Mhm. Mhm. untuk juga melakukan koordinasi dengan negara-negara lain. Kita Oke. harus pahami bahwa di sekitar kita, tetangga kita ini judi online ini legal, gitu Mhm. loh, di negara lain ya. Mhm. Kamboja, di Filipina, di Thailand, tetangga kita seperti Malaysia, Singapura. Oke. Perjudian kan adalah masih dilegalkan oleh mereka, Mhm. Mhm. sehingga kita juga harus melakukan lobby-lobby atau diplomasi ke luar negeri untuk mengatasi judi online ini. Karena servernya dibanyakan di luar juga, begitu. Mhm. Kalau di negara lain, kalau Bapak bilang tadi, dilegalkan begitu, apakah ini nantinya ujung-ujungnya bahwa Indonesia juga, ya kalau misalnya tidak bisa diberantas juga, kalau misalnya akan misalnya dihabisin satu seperti nyamuk yang tadi Bapak katakan, nanti akan muncul lagi karena ini banyak dari luar negeri, apakah ini artinya nanti akan dilegalkan juga seperti negara-negara lain? Belum sampai sejauh itu pembahasannya. Mhm. Tapi yang pasti bahwa kita harus melindungi rakyat kita dari Mhm. jerat judi online ini. Mhm. 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 Karena judi online ini menurut data memang kebanyakan kaum muda, anak-anak di usia 17 sampai 20 tahun. Mhm. Ini Mhm. kan meresahkan kita sebagai negara. Mhm. Karena kecanduan judi online anak-anak ini bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain. Oke. Jadi dari judi online kan ke kriminalitas, nanti pencurian, Mhm. Mhm. perampokan, Mhm. sebagainya. Belum dampak-dampak sosial ikutan lainnya. Mhm. Karena itulah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terus berupaya untuk mempersempit, memberantas, dan juga memberantas judi online di Indonesia. Tentu ini memang bukan pekerjaan yang mudah, Mhm. tapi yang penting kita, dan tentu saja harus ada dukungan dari masyarakat ya. Mhm. Mhm. Laporin, Mhm. laporkan semua situs berjudi kepada kita, nanti kita langsung take down, langsung kita sikat. Begitu loh. Oke, tapi kalau dari Kominfo sendiri apakah pernah membuat survei sebenarnya atau apa ya, pengamatan lebih lanjut begitu, kenapa banyak anak muda yang justru, eee, terlibat ataupun menjadi korban dari judi online ini, Pak? Ya memang natur judi ini di Indonesia ini Mhm. begitu luar biasa ya, Mhm. Mhm. naturnya orang Indonesia. Mhm. Tetapi bahwa kegiatan ini tentu membawa dampak negatif buat masyarakat. Mhm. Karena itulah kami, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, kita terus melakukan penutupan Mhm. atau take down Mhm. untuk semua situs-situs yang berbau perjudian, begitu. Oke, selanjutnya, tadi kalau Bapak katakan bahwa akan berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya begitu untuk bisa sama-sama memberantas. Nah, ini bagaimana perkembangannya untuk koordinasi ini? Apakah sudah ada target begitu kapan sebenarnya akan memberantas? Kalau saya tidak salah juga sebenarnya Kominfo yang tadi juga sudah kita sebutkan bahwa sudah, memblokir 1,6 juta, konten, apa namanya, judi online begitu. Selanjutnya apa ini yang, koordinasi seperti apa dan targetnya seperti apa? Kapan juga akan
benar-benar ditindak dengan tegas sehingga setidaknya bisa berkurang begitu, Pak? Gini, minggu lalu terbatas kita di dalam forum ratas, Pak Presiden sudah menginstruksikan kepada kami semua untuk melakukan langkah-langkah dalam pemberantasan judi online. Di situ ada Menko Polhukam, PPATK, OJK, Kominfo, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan juga Departemen Keuangan, Kementerian Luar Negeri. Jadi memang ini udah lintas sektoral. Makanya saya bilang ini sudah dampaknya sangat meluas dan penanganannya harus melibatkan koordinasi dan sinergitas kolaboratif. Jadi harus holistik dan komprehensif penanganannya, penyelesaiannya ini mencakup kerja bersama kementerian lembaga yang ada gitu loh. Presiden memerintahkan untuk membentuk task force yang nanti akan dikoordinasikan oleh Kementerian Polhukam. Begitu. Pak Budi. Dan ini udah ada lintas kementerian lembaga, ada hubungan dengan diplomatik dengan luar negeri, dalam hal ini Kemlu, gitu loh. Ada soal aspek ekonominya, aspek penanganan dan pencegahan juga, di mana dia ada otoritas jasa keuangan untuk sistem pembayaran dan lembaga keuangan. Jadi semua lini harus kita lakukan. Kominfo ini kan bertanggung jawab di hulunya dalam hal take down. Kita juga sudah bersurat kepada semua platform agar tidak memfasilitasi judi online. Meta, Google, TikTok tidak boleh memberikan iklan atau memberikan ruang untuk iklan bagi judi online. Terus juga kalau di dalam wewenangnya Kominfo ya, kita juga sudah surat kepada operator seluler untuk tidak memfasilitasi judi online, juga kepada internet service provider, ISP ini juga sudah minta untuk jangan memfasilitasi judi online. Jadi semua yang dalam wewenang Kominfo sudah kita lakukan. Sekarang tinggal dalam kewenangan kementerian lembaga lain, gitu. Termasuk juga penindakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Begitu. Berbicara soal judi, gimana Pak? Bahkan kami, Kominfo terus menerima masukan dari masyarakat untuk apa aja yang situs-situs ini masih ada situs ini Pak, langsung kita take down. Begitu. Dilaporkan aja. Baik. Ke Kominfo, pasti akan kita take down. Soal perputaran uang, gimana Pak? Judi online. Kami tidak pandang bulu urusan judi online ini karena kami menilai dampak negatif judi online ini sangat meresahkan warga masyarakat kecil ya. Kecil yang terjerat atau kecanduan judi online ini akan membawa dampak sosial tadi yang saya sebutkan, kriminalitas, pencurian, perampokan, perampasan dan sebagainya. Nah ini menurut hemat kami judi online ini sudah meresahkan sebagai sebuah fenomena yang ada di Indonesia. Kita ini dari Kementerian Komunikasi dan Informatika memang bertekad penuh. Kemarin awal minggu saya sudah kumpulkan semua tim kami di Kominfo untuk sama-sama kita bertekad memberantas judi online. Karena dengan memberantas judi online kita menyelamatkan rakyat kita, menyelamatkan masyarakat dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh judi online. Baik, Pak Budi, terakhir, sebenarnya berapa sih perputaran uang di judi online ini Pak? Sampai orang-orang tergiur untuk bisa ikut ke dalamnya Pak? Dalam kajian PPATK, kami mengutip data PPATK, itu ada sekitar perputaran uangnya 327 triliun per tahun, agregat. Itu bukan jumlah yang sedikit, dan bahkan dalam kuartal pertama tahun 2024 ini nilainya sudah mencapai 100 triliun untuk 3 bulan pertama. Jadi memang terjadi peningkatan yang masif dan signifikan dalam perputaran uang judi online ini. Dan kita juga mengkaji ternyata ada fenomena lain di balik judi online ini. Bisa jadi juga upaya-upaya pencucian uang atau money laundering yang dilakukan oleh pihak. Nanti kita koordinasi terus dengan PPATK, dengan kementerian lembaga lain termasuk aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah yang lebih tepat, lebih bisa menyelesaikan dan meminimalisir dampak judi online di masyarakat. Baik, Pak Budi Aristiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika, terima kasih sudah berbincang dengan kami. Tentunya kita tunggu sama-sama bagaimana langkah dari Kominfo dan pihak-pihak terkait, termasuk juga orang tua ya Pak ya, untuk bisa lebih mengamati dan juga membimbing anak-anaknya supaya tidak terlibat dalam judi online ini. Sekali lagi terima kasih Pak Budi Aristiadi sudah berbincang dengan kami di CNN Indonesia Connected. Selamat siang Pak.
Terima kasih. Selamat siang.